Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang kami hormati Bapak Ibu dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat insyaallah. Sebentar lagi kita akan menghadapi semester akhir 2020-2021. Karena masa pandemi ini kita tidak melakukan rapat secara luring dan rapat daring pun ini kelihatannya waktunya masih sangat kasif untuk kita lakukan karena banyak persiapan yang harus kita selesaikan. Tapi alhamdulillah jadwal di Neosia sudah selesai. Insyaallah sudah ada di akun Neosianya Bapak Ibu dosen. WA grup juga sudah kita buat, kurang lebih 700 kelas semester ini. Saya berharap jangan keluar dari WA grup itu karena itu media yang penting untuk komunikasi dosen dan mahasiswa. Jadi pengelolanya keluar dari WA grup karena kalau dia tidak keluar kan banyak, lebih 100 itu kelas bisa saja kemudian HP-nya bermasalah karena mengelola lebih dari satu mata kuliah. Nah, sehingga Bapak Ibu silahkan mengecek di WA grup itu. Kalau ada kelasnya yang belum ada WA grupnya, harap dihubungi sekretaris atau pengelola UPT MKU karena harus ada, apalagi kalau tidak ada isinya sama sekali, tidak ada mahasiswa, itu juga perlu menghubungi sekretaris atau pengelola UPT MKU karena link itu sudah kami kirimkan ke grup-grup, ke semua grup ketua kelas semester lalu, juga sudah dikirim ke Kasubag Akademik, sehingga harapannya mahasiswa sudah mengetahui link tersebut dan sudah bisa bergabung. Yang ketiga yang penting juga adalah bahwa sekolah sudah selesai juga dibuat kelas semesternya. Nah, ini sekolah memang Bapak Ibu yang saya hormati, ini penting sebenarnya bukan hanya karena persoalan pandemi, bukan. Tapi ini sebenarnya media untuk bisa mendokumentasi tugas mandiri dan tugas terstruktur. Karena kalau kita baca Permenristek Dikti sebenarnya satu SKS itu 1 jam tatap muka, 1 jam tugas mandiri, dan 1 jam tugas terstruktur. Berarti 3 jam satu SKS itu. Nah, untuk memonitoring yang namanya tugas mandiri dan terstruktur itu, ya maka sekolah menjadi sangat penting. Apalagi di masa pandemi, tatap muka tidak ada secara luring, maka ya bisa dilakukan di sekolah secara sinkronos atau asinkronos. Nah, untuk semester ini harapannya sekolah digunakan karena diktumnya itu pembayaran honorarium LB dan IKL dosen MKU untuk mata kuliah MKU itu bahwa ada di situ tertulis penggunaan sekolah sebagai media pembelajaran, sehingga ya penting. Makanya kami betul-betul mengatur dengan baik sekolah semester ini. Semester lalu itu banyak hal yang perlu kita tindak lanjuti ya. Karena dari 800 kelas semester lalu itu 25% tidak menyentuh sekolah. Tidak menyentuh sekolah dari bidang MPK MBB maupun bidang IAD. Ada 25% yang mahasiswanya mengumpulkan tugas, mengetik di forum, mengupload di menu tugas tapi tidak diperiksa dosennya. Nah, ada 50% yang ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Dan di antara 50% itu kurang lebih juga 25% yang memang sampai di akhir, sampai di penilaian, sangat lengkap. Nah, kita ingin ya 100% menyentuh sekolah dan semakin meningkat persentase yang bisa umpan balik dengan mahasiswa di sekolah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kemarin itu ada fenomena bahwa ada kelas yang terbentuk kelas paralelnya, ada juga yang tidak. Ada mata kuliah yang double malah kelas paralelnya, dibuat oleh dosen, dibuat juga oleh admin dan seterusnya. Kemudian penamaan berbeda-beda, ada yang tulis web iptex atau ada PAI dan seterusnya. Pendidikan agama Islam panjang, ada titik agama Islam, jadi berbeda-beda sehingga susah difilter, susah dimonef oleh PNPP maupun oleh MKU. Apalagi kalau yang buat itu bukan admin MKU, maka kita susah untuk mengontrol, susah untuk melihat. Nah, itu. Kemudian ada banyak dosen yang kemudian username-nya dengan password-nya sama, pakai NIP.
itu yang rawan untuk kemudian orang masuk lalu merubah-rubah setting dan seterusnya. Akhirnya kemudian kita mengambil kebijakan di MK untuk sementara kelas master dikosongkan dari user dosen. Yang ada itu ada kepala PTMK, ada sekretaris, ketua subunit ada di situ atau koordinator mata kuliah. Karena apa? Kita ingin kelas master itu betul-betul mencerminkan mata kuliah itu secara umum. Bukan koordinator mata kuliah atau tim yang ada, tapi itu memang menjadi mata kuliah agama Islam ya secara umum. Sehingga kita berharap ada konsensus dulu dari dosen itu, baru kemudian dilakukan perubahan di dalam. Tidak merubah, yang satu merubah, yang satu juga merubah, menghubungkan antara alur dengan alur, hanya kacau. Sehingga kita harus membuat kelas master itu lebih sederhana, bisa mengantar mahasiswa memahami materi itu. Adapun pendalamannya dan seterusnya ya silahkan di kelas semester masing-masing, dan itu dibuat dalam bentuk link saja, dilingkan saja, atau kemudian diberikan kepada mahasiswa, jangan kemudian dimasukkan di menu dokumen karena itu bisa memberatkan server. Itu yang kita ingin, Pak. Nah, makanya ada timnya. Untuk semester ini tetap Pak Ridwan dengan Ibu Hairia, timnya Sikola di sini yang diharapkan bisa mendiskusikan dengan teman-teman, lalu mengambil konklusinya. Ada konsensus terbentuk, oh ini yang begini dan seterusnya, sehingga tidak nampak. Sama di PKN, Pak, walaupun saya yang Pak Sapriyadi yang buat, tapi tidak ada labelnya Rahmatullah atau Sapriyadi di situ, tapi labelnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sehingga betul-betul itu menjadi hibah untuk mata kuliah itu. Kita berharapnya demikian. Nah, sehingga akunnya Pak Sapriyadi digunakan jadi 4 mata kuliah, ada 4 bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, kemudian ipteks itu di akunnya Pak Sapriyadi, dan itu bisa dikontrol semua karena ada semua di sini, bisa dilihat perkembangannya, apakah jalan kelas itu atau tidak, atau apa yang dilakukan oleh dosen di kelas itu. Kan begitu sebenarnya hakikat dari monitoring efektivitas menurut SOP yang ada di MKU. Yang selama ini monitoring efektivitasnya itu kan tidak jalan karena di kelas kan tidak mungkin kita hanya lihat berita acara saja di absen, oh dia buat materi ini, dia sampaikan ini. Tapi kalau di sekolah enak sekali karena jejak-jejaknya ada. Oh, materi ini disampaikan dosen, oh tidak sesuai dengan GBRP-nya dan seterusnya. Itu menjadi terkontrol dan bisa mengarahkan kita pada pencapaian tujuan mata kuliah ini dengan baik. Ya, itu yang saya pikir menjadi alasan kenapa kita melakukan ini. Penulisannya juga sudah seragam semua agama. Ini sudah dibuat oleh Pak Sapriyadi, pendidikan agama Islam. Sampai agama Katolik juga sudah dibuatkan, agama Protestan, Konghucu, Hindu, Buddha. Agama Islam, teknik pertambangan, agama Islam, teknik mesin, ini sudah dibuatkan, teknik Taman Andrea sudah. Jadi jangan ada lagi yang membuat lalu kemudian double, Pak, karena itu bisa keluar dari sistem. Membuat kita susah untuk melakukan monef. Jadi itulah sistem kita di MKU yang tentu kita semua harus jaga bersama supaya bisa lebih efektif dan efisien. Nah, tapi ada satu kelas yang dibuat ada namanya kelas copy master. Artinya seluruh dosen ada di situ di kelas copy master. Mungkin Pak Sapriyadi tidak masuk ya karena yang buat ini kan akun saya. Coba saya buka di pendidikan agama Islam copy master ini ada, Pak. Jadi di setiap dosen itu ada kelas copy master. Jadi silakan Bapak Ibu lihat karena kita harapannya membuat ini sama persis dengan copy master, masternya dengan copy master. Jadi seluruh dosen yang ada di sini silakanlah di situ berdiskusi, merubahnya dulu di sini secara bersama-sama, baru kemudian kita pindahkan ke masternya ya, supaya kemudian masternya menjadi tidak berubah secara dinamis kencang begitu perubahannya dan cenderung saling bertentangan kalau dosen yang satu dengan dosen yang lain yang merubahnya. Nah, di copy master ini kemarin saya lengkapi karena tidak ada begini dulu. Jadi terpaksa saya bikinkan ini, Pak. Jadi pekan 1 sampai pekan 16 saya buatkan. Ya silakan nanti Bapak Ibu menuliskan. Kenapa saya tulis ini? Ini kan ada di GBRP. GBRP yang ada di dokumen itu begini. Ada konsep ketuhanan dalam Islam, pekan 2, 3 dan seterusnya sampai pekan terakhir. Ini ada ruangnya. Nah, ini seharusnya terkopi di saat kemudian kita copy master itu menjadi semester.
Tapi ini kan belakangan saya kerja karena saya pikir ada, ternyata tidak ada tugas di situ di master yang dulu. Nah, saya lengkapi masternya, saya copy menjadi kelas copy semester belakangan muncul karena dia ikut. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu tulis saja di sini, dibuat diedit saja. Karena ini kan saya cuma tulis di sini, lihat di alur pembelajaran atau ikuti petunjuk dosen via WA group. Nah, ini kalau di Pancasila kewarganegaraan ada di pekan kedua tentang ketuhanan tugas apa misalnya sesuai RPS dituliskan di sini. Nah, inilah sebenarnya harus dibuat oleh tim master itu melengkapinya supaya bisa dicontoh oleh teman-teman ya di kelas semester. Kan goalnya mata kuliah ini sama, harusnya kan juga sama caranya, walaupun pendalamannya tentu berbeda-beda, keluasannya bisa berbeda-beda setiap dosen. Nah, ini dibuat saja ruangnya ya, ada 16 sesuai GBRP. Nah, sama juga dengan forum. Forum itu kan terbuka digunakan atau tidak digunakan. Kalau ditugaskan biasanya upload tugas file ya. Di sini ada. Jadi buat grup muncul di sini di internal grup. Dibuat 2 kategori forum supaya bisa supaya bisa teratur. Nah, di sini forumnya ada. Pekan 1 sampai pekan ke 15 minus 16 dan 8 saya buat, tapi kan saya hanya tulis begini saja. Bapak bisa merubahnya karena ini kan tidak otomatis pindah, Pak. Ini forum thread tidak pindah ke kelas semester, harus dibuat. Harus dicontoh ini, kalau mau kita contoh ini boleh, nanti buat sendiri. Ya, kan di dalamnya ada ini pekan kedua misalnya. Saya cuma bilang begini saja, konsep ketuhanan dalam Islam. Nah, sudah itu jelaskan. Nah, nanti Bapak bisa, ini kan tidak permanen. Saya memberi contoh saja bahwa ada namanya forum, ada ruang forum ya. Silakan saja nanti merubahnya, melengkapinya sesuai dengan RPS yang ada. Tapi kan harusnya memang forumnya itu ada 16 pekan. Tapi kalau tidak ada tugas terkait forum ya tidak ada masalah juga. Kan tidak perlu ada di situ terisi. Nah, cuma ini kan tinggal dihapus saja kalau tidak ada. Kalau ada ya nanti ditambah apa di dalam. Apakah ada topik tertentu? Saya hanya menyebutkan saja ini judulnya karena itu sesuai dengan RPS. Ini Bapak Ibu bisa rubah, tim mata kuliah ini bisa merubahnya. Ini kan copy master, silakan dulu diperbaiki ini, baru kita buka masternya. Kalau tidak, ya bahaya Pak kalau semuanya masuk di situ. Nah, itu karena apa? Itu tadi bisa mengganggu stabilitasnya itu kelas master. Dan itu terjadi kan kemarin di beberapa mata kuliah. Ya, saya pikir itu penyampaian dari saya. Ya, ini juga di belakang kalau bisa dilengkapi. Ini saya buat begini saja, nanti silakan dirubah. Hanya ada 2 yang link dengan menu. Hanya ujian tengah dan akhir yang link dengan menu sesuai dengan RPS. Nah, ini yang 2 ini penilaian manual. Ini lebih mudah sebenarnya karena kalau kita mau linkkan semua tugas ke sini, linkkan forum ke sini, nanti diperiksa satu-satu, itu bisa dan itu lebih baik, itu memang terbaik. Tapi kalau ini kan seperti daftar manual, kita isi. Nah, ini kan bisa nanti rekapnya menjadi nilai di Neosia. Ini juga saya lihat tidak ada ujiannya, harusnya soal-soal ujian ada. Ada beberapa sih memang ada. Saya lihat ada beberapa, cuma berbeda-beda. Setiap dosen berbeda, ada begitu banyak jenis soal. Harusnya ada kesepakatan lah, kan RPS-nya sama. RPS-nya sama. Cuma mungkin ada soal-soal pilihan terkait dengan disiplin ilmu masing-masing kan. Bagaimana Islam bagaimana penerapan nilai-nilai agama Islam di ilmu sosial, di ilmu kedokteran dan seterusnya. Tapi soalnya kan bisa sama. Kasusnya berbeda, jawabannya lah kemudian dinilai. Nah, ini kan terlalu banyak menunjukkan bahwa sangat dinamis di mata kuliah karena begitu banyak soal di dalam. Yang tidak seragam di antara kelas satu dan kelas yang lain. Jadi ya diperbaikilah ini copy master. Saya berharap timnya agama Islam bisa berdiskusi, melengkapi dan memperbaiki dulu copy master. Nanti kemudian di copy master inilah kemudian kita masukkan di master. Kalau kemudian sudah ada konsensus, sudah rapi ini barang, baru kemudian kita kembalikan, mudah-mudahan nanti kelak dosen, karena ini pekerjaan juga Pak. Pekerjaan berat juga ini, membuat kelas 700 kelas dibuat. Melengkapi menu-menunya secara minimal itu kan berat, tapi itu kan mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya pikir itu penyampaian dari saya. Ini usulan dosen LB, honorarium dosen LB itu hari Jumat. Kecuali mereka yang tidak lengkap dokumen-dokumennya.
Nanti juga IKL setelah IKW dibayarkan, dan itu juga persyaratnya di diktum bahwa ya ada beberapa prasyarat untuk kemudian kita melakukan pengusulan. Begitupun kalau ada ISO Pak, ISO periksa kita. Jadi diharapkan ya begitulah sistem kita di MKU, sudah mengajar, kita sudah input SK-nya masuk BKD, kita input monitoringnya masuk di IK, tapi ya dosen juga harus paham bahwa ada kewajiban yang harus dipenuhi untuk masuk di MKU supaya lembaga kita ini tetap bisa berjalan dengan baik. Dokumen nilainya harus dimasukkan baik dalam bentuk file ataupun misalnya dalam bentuk hard copy kalau sempat bawa ke kantor. Baik Bapak Ibu, saya pikir ini penyampaian dari saya sebagai Kepala BPT MKU. Terima kasih banyak atas partisipasinya selama ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita sehat walafiat untuk menjalani semester akhir 2020-2021. Hal-hal yang mau ditanyakan kaitannya dengan teknis MKU, Pak Sekretaris, pengelola mata kuliah, saya juga siap untuk memberi jawaban kalau ada hal yang mau ditanyakan, karena kita kelihatannya ini berat untuk mengadakan rapat ya dalam kondisi pandemi ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.